terhadap penurunan kadar kolesterol total. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari background sendiri, memang ada keterkaitan antara renal failure, sindrom metabolik, salah satu sindrom metabolik yang kita bisa angkat yaitu adalah penyebab kolesterol yang banyak. Dan sebenarnya memang terapi konvensional ini akan sering dipakai di rumah sakit, cuman tidak untuk kemungkinan pasien-pasien di luar sana itu merasa jenuh dengan obat-obatan farmakologis karena mungkin menilai risk and benefit-nya cenderung bukan pada beberapa pasien. Sehingga memang di sini pasien itu memiliki kepercayaan untuk menggunakan sebuah jimat atau ibarat dari yang ada di meningkatkan kandungan itu adalah sebuah benda yang bisa menyembuhkan sifat penyakit yang ada, bahkan salah satunya sampai ke penyakit-penyakit yang susah, contohnya misalnya adalah kanker, pneumonia, jadi untuk penggunaan biogas ini sendiri yang bisa dikatakan menurunkan kolesterol total pada pasien-pasien di luar sana, itu sebenarnya kepercayaannya adalah dengan menggunakan biogas ini dengan air seperti itu, dan kemudian air itu diminum. Cuman memang masih belum ada evidence base dan juga ini sebenarnya masih menjadi kontroversi. Jadi ini diminum? Betul sekali. Biogas itu jadi bukan seperti itu, tapi untuk menyesuaikan dari adanya kepercayaan dengan beberapa literatur yang masih kurang, maka di sini untuk metodenya ini sebenarnya saya menculik biogas dengan bentuknya apa? Jadi dia itu seperti piring kecil sekali seperti itu, yang dia itu sebenarnya bentukan kristal gitu. Jadi gambarannya itu kalau terbuat dari apa? Itu dari biogas, bioaktif gas. Jadi kalau misalnya melihat dari komponennya itu, beberapa dari senyawa yang mengusung bioaktif itu salah satunya adalah komponennya banyak akan mineral. Jadi ketika dia dirakit menjadi dilakukan distillation selama 8 sampai 12 jam kurang lebih. Dan sebelum air tersebut diisi dengan biogas dengan pH sekitar 7, ternyata terjadi menjadi lebih alkali, yaitu sekitar 8,5. Dan air yang saya jadikan metode intervensi pada subjek kliniknya saya, yaitu adalah pada kelompok tikus yang diinjeksi dengan kelompok C di sini adalah tikus yang diberikan intervensi high diet dengan terapi konvensional yaitu adalah Simvastatin. Untuk kelompok B di sini saya berikan terapi bukan Simvastatin melainkan dengan air biogas. Di sini untuk hasilnya, untuk peralatannya yang ada, ternyata untuk kelompok bioaktivitas cenderung mengalami angka penurunan ini yang cenderung kalau misalnya dilihat komparasi dengan Simvastatin ini cukup lebih besar. Dan ketika saya lakukan uji kosong menggunakan kasus ini, di sini tampak kelompok B atau kelompok yang diberikan bioaktivitas lokal tampak lebih unggul dibandingkan beberapa kelompok yang lain. Sehingga memang di sini mendukung bahwasannya memang betul kepercayaan tersebut bisa, tapi bagaimana evidence yang melalui sebuah penelitian itu berjalan dengan cara dari molekul-molekul yang ada dalam biogas itu sendiri ternyata bisa terdisolve seperti itu di dalam alkohol yang menjadi lebih alkali, di mana alkohol itu sendiri ternyata memiliki efek antioksidan, kemudian juga bisa meningkatkan dari kerja gastrointestinal supaya dia tidak terlalu banyak mengabsorpsi dari kolesterol itu sendiri. Tapi memang perlu di-highlight sebenarnya ini itu salah satu yang disupport oleh Kemendikbud melalui program realisasi mahasiswa, bahwa sebenarnya penelitian seperti ini merupakan salah satu penelitian base atau dasar untuk dikembangkan lagi. Jadi penelitian yang lebih akurat, mungkin melibatkan subjek yaitu adalah manusia, karena di sini masih meningkat karena memang di sini kita bisa menjadikan satu patokan atau mekanisme atau proses dari bioaktivitas ini bekerja di dalam tubuh hanya seperti ini saja, karena masih banyak mungkin proses-proses lain yang bisa terlibat di dalamnya untuk mengubah supaya si kolesterol ini bisa turun seperti itu atau mengalami perubahan yang signifikan seperti ini. Jadi ini hasil kolesterol setelah intervensi. Jadi ini post test. Ada yang sebelumnya gimana? Ada perbedaan? Tidak di lab. Karena ini baseline-nya nggak ada. Tidak ada. Karena kita angkat semuanya tikus dalam makan diet standar, dia memiliki kadar kolesterol yang sama. Setelah diberikan intervensi baru terjadi adanya perbedaan. Ketika perbedaan tersebut itu diambil, saya hanya membandingkan antara kelompok seperti ini.
Dikasih tiap hari. Dikasih tiap hari